dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak. Aku ngomong gitu konteksnya supaya kalian nggak nyangka bahwa aku ini sholat itu. Aku nggak bener agamaku itu aja. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Nggak. Siap. Saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau nyuwun sewu, saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Harap ngopo gue. Tapi sampai sekarang Cak Nun belum menjawab pertanyaan saya. Yaitu, ini bener Cak, ini belum dijawab, selalu menghindar. Cak, ngencuk bojone wong hukumnya apa Cak? Belum dijawab, sampai sekarang, aku heran. Retorika, ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu, di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat. Untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini loh cane. Ya, tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya. Supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Anda yang Sunda jadilah Sunda, Anda yang Bugis jadilah Bugis, dan lain sebagainya. Lakoni wajib cintaku kepadamu wahai kekasihku tak ada artinya jika tak menumbuhkan cinta bagi sesama. Saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi gitu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau enggak nyanyian ya enggak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Itu dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga. Karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisap, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor satu itu hisap. Ya toh? Nomor satu itu hisap. Dan yang menghisap itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui, terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup. Itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya menanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah. Ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik. Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Ono tulisan di langit, asik tau kan.
Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun. Apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui. Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah jo, koyok konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Itu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani-berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani-berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu. Ngerti ya? Jadi mulai meneh metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu. Wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah. Karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh. Iya toh? Beres. Ya kita doakan aja amin ya Rabbal Alamin itu ya. Enggak gitu, konteksnya enggak gitu. Enggak. Gini loh. Aku ngomong gitu konteksnya supaya kalian nggak nyangka bahwa aku ini sholat itu. Aku nggak bener agamaku itu aja. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini. Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya. Kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif tapi marah. Makanya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham ngelihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempiang, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Mak Ihan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda. Karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda, saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Jawabannya seperti Tejo. Persis. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Nah, gitu. Jadi Tejo itu ya sejajar sama Weldo tadi lah. Gitu. Kapan-kapan tak kasih di Kenduri Cinta, tolong dianu fotonya ya, fotonya Weldo ya. Bagus itu, bagus. Sekarang di Bali dia jadi pelukis dan dia benar-benar seperti itu. Dalam tradisi tasawuf itu, Khazanah tasawuf itu ada cerita gini, Cak. Itu semua orang tahu Syekh Abu Yazid Al-Bustami ya. Beliau itu adalah begawan sufi tasawuf yang paling besar. Dari Kufah, ya, dari Basra ke Baghdad. Jadi setiap kali dia masuk ke kota Baghdad itu
Misalkan ada khalifah lagi kumpul-kumpul ini dengan rakyatnya, terus mendengarkan siapa Syekh Abu Yazid Al-Bustami datang, itu majelisnya raja khalifah itu akan kosong, kemudian berkumpul ke Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Nah itu merasa dihormati, dimuliakan, diagungkan, itu kemudian mengusik rasa keberhambaan yang pada Allah. Jadi pada waktu bulan Ramadan dia sengaja ke kota Kufah siang hari, makan di warung di tengah kerumunan orang banyak. Kemudian orang-orang itu pada memaki, pada yang menyesali gitu. Ini katanya wali kok gitu ya. Jadi saya pikir orang yang paling menghargai dirinya dan kedekatannya kepada Allah itu justru lebih memperlihatkan ketidak diterimanya gitu loh. Jadi dengan situasi kondisi yang ada sekarang ini gitu loh. Saya ingin mengatakan bahwa Anda tahu apa Sujiwo Tejo itu pernah baca atau mengenali Malamatiyah namanya gitu. Jadi ketika orang merasa dirinya apa-apa, dia harus memperlihatkan bahwa dia itu harus disesali, dia itu harus dimaki supaya dia merasa bahwa dengan begitu ketika Allah mencintainya maka dia sangat menghargai cinta Allah itu, karena begitu rasa hinanya di tengah umat manusia ini, kemudian ketika Allah menyapanya maka sapaan Allah kepada dia itu begitu indah, begitu menusuk, begitu menyentuh dan seterusnya. Demikian. Maksudnya Syekh Yazid Al-Bustami itu dia tuh total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wali deh, nek wali mangan gak masalah gitu. Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi yo. Wah, semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat kan begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo, ngono kuwi. Jadi Prabowo itu gak dadi, disalahno wae. Coba, pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang hasad toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas, terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Lah kalau loh, itu salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa, semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf. Saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal. ADTV, ATV, yang lokal-lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh. Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara, syuting, dimuat. Dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Kita salah nangkep sampean ya. Ini loh, aku gak ngomong
Gak masuk TV nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap nerima ceramah sampean. Siap. Ngono lho. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Nggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya. Siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Ya, aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Enggak hanya di sini. Kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, enggak ada masalah, enggak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8. Enggak ada masalah kok. Dengan 45.000 orang enggak ada masalah, mereka tahan. Mereka tahan. Tidak ada masalah. Jadi nyun saya soal itu bukan kalau anak KJ saya jam 3 mau tak panggil masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian. 3 jam. 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Tidak ada yang pergi. Karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Tidak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 kuat toh? Dan itu tidak hanya berlaku di Ma'iyah, dimanapun. Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolresnya. Arek-arek, beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah sudah. Tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum, saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana Jo kalau soal ini loh ya, ini soal kebenaran komunikasi. Karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau nyuwun sewu, saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Itu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane. Kayak teman-teman sekalian mohon maaf ya. Pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai sekarang Cak Nun belum menjawab pertanyaan saya. Yaitu iki bener. Cak ini belum dijawab, selalu menghindar. Cak, ngencuk bojone wong hukumnya apa, Cak? Belum dijawab sampai sekarang. Sampai sekarang aku heran. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono Jo, iki kayak terus kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh Jo, ngerti tak? Ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor 1 Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas, ya, malam hari ini yang harus kita amati jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau orang tidak
kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu. Gak diomongno karo, diomongno batal. Lah ngono sih. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon iki. Nang MUI gak wani, pokoknya Cak Nun mantuk sip iki, ngono karepe iki arek. Dobol arek itu. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi ya Karim, betapa kayanya Allah ini ya. Betapa kayanya, dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, kayak terus aku mlebu neraka. Wis suwe. Kayak terus sampean, goblok sampean kayak terus. Wis ketian aku mlebu neraka. Aku nang swarga soalnya ndek kono dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Sirgar ya Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat. Untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini loh jane. Ya kan? Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Biar coba. Biar lu dasar toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika. Itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya, wong wedok, kalau kamu senyum, itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu, Kanjeng Nabi tarawih, tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Cok. Jadi kon timbangane iki lho, gak usah tarawih gak apa-apa anggere aja merengut. Yang lu jan-jane ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene, enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat, hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4. Wah, gorong riya iki. Enggak gitu. Enggak ada presisi fisik tuh enggak ada. Salat menghadap Ka'bah itu ya enggak ada. Enggak ada. Ka'bah di sana kok. Sana. Bukan di sana. Di sana buminya bulat kok. Sembayang yang ini kan. Nek sujudmu tadi kudu ngene. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi, itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Yus pokoknya rono lah, mosok kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga, Jo. Anda Ustaz Nur Somad saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa.
Ya toh, makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat Mas. Bagi yang belum paham gini, terakhir ini setelah ini Tejo akan memuncai dengan satu tembang, setelah itu kita pulang bareng-bareng. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah, dapur murek. Lho napa, Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah nek sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho maksudnya sing nggo pecut ya napa? Ngeten lho, Pak. Niku nek sing ten kali terus tae ditotol iwak niku mboten trima. Dipecuti. Ayo. Dadi tae mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho Cak ono ndek Jombangku gak mek nesing nggawa pecut, gak gelem nesing Cak. Nek nesing kuwatir kelangan tae deh. Coba ada orang ndak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana ayo? Dan nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu, itu ndak mau beol orangnya, ndak mau berak lagi, ndak mau berak takut kehilangan tai kan gitu kan. Oke semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian kita bersyukur kepada Allah. Dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita dan saling berendah hati dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang didayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Untuk itu ya Allah, terimalah tembang dari saudaraku. Asli sebagaimana engkau takdirkan karena dia dan kami semua sebagian di sini. Mohon yang bukan Jawa jangan marah karena ini bukan Javanisasi dan bukan Jawa sentris. Ini hanya menjadi Jawa sebagaimana Allah suruh. Anda yang Sunda jadilah Sunda, Anda yang Bugis jadilah Bugis dan lain sebagainya. Mas Tejo diakhiri kemudian Ustadz Nur Somad akan memimpin doa. Pamintaku Nima situasi. Permintaanku, wahai kekasihku, Hanut runtut tansah reruntungan. tidak pernah berjarak sejengkal pun, serambut pun. Ing sarino saharine Dalam setiap saat, setiap waktu, datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat situasi Katyo mimilan mintuno seperti kepiting merah yang kemana-mana kita bersama, wahai kekasihku. Ayo bareng nimas anglakoni wajib. Cintaku kepadamu, wahai kekasihku, tak ada artinya jika tak menumbuhkan cinta bagi sesama. Situasi bebrayan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulika Nabi wasallam. Dengan berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menurunkan rahmatnya pada kita semua, kasih sayangnya pada kita semua, kasih sayang yang menghilangkan kekalutan hidup kita, menjauhkan kita dari ketakutan-ketakutan, kekhawatiran, menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari penyakit, dan melimpahkan karunia nikmat kehidupan bagi kita semua dan keluarga. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعلم معلوم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.